ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab terjemahan Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm, adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Bahasan kita masih di penuntut ilmu dan desas-desus, ya, talibul ilm dan al-isya'ah, yaitu desas-desus. Kata penulis hafizullah, wa tadzakkar aidha qaulan Nabi SAW, maka ingatlah juga perkataan Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang berdusta dengan menceritakan segala yang dia dengar. Ya, ini harus diingat-ingat terus. Assalamualaikum. Ya, harus selalu diingat, terutama sih sebenarnya ummahat, ya. Karena kerap kali ummahat itu ceplos menceritakan segala yang dia dengar. Imma itu cerita benar namun buruk, imma itu dusta. Dan kenapa Nabi SAW mengatakan cukuplah seseorang itu berdusta dengan menceritakan segala yang dia dengar? Karena tidak semua yang didengar manusia itu hak dan benar, ya. Jangankan berita, ya, ilmu saja, enggak semua ilmu itu harus dikeluarin segera gitu loh. Ya, ilmu antum belajar di banyak majelis, enggak semuanya harus antum ceritakan ilmu itu ke pihak lain. Anda belajar dengan beberapa masyayikh dan juga membaca kitab-kitab para ulama, ya enggak serta-merta semua yang Anda dapatkan dari pelajaran itu ya Anda sebar segera. Imma karena mungkin yang Anda dapatkan ternyata itu pendapat yang marjuh atau lemah, atau hadis dhaif atau lainnya, atau kebenaran. Namun jangan dulu disampaikan karena khawatir terjadi fitnah. Semua ada pertimbangan. Maka orang yang menceritakan segala yang dia punya, entah itu khabar atau pemikiran atau persangkaan, maka kholas, ini kadzib. Seorang ini cukup disebut sebagai pendusta sebenarnya. Karena tidak memfilter apa yang didengar dan tidak memfilter apa yang mesti diucapkan. Makanya perkataan Nabi SAW ini tentu menjadi pedoman bagi hamba Allah Ta'ala yang terfitnah dengan mudahnya bercerita kepada insan. Ada sebagian orang yang Allah Ta'ala uji dengan mudah berkisah, dan itu menjadi ibtila dan fitnah buat dirinya sebenarnya. Ya, menjadi fitnah, ujian buat dirinya sebenarnya, sehingga aib-aib pribadinya terbongkar. Betapa adanya orang hendak menutup aib dirinya, namun karena dia rajin cerita, dengan sendirinya orang akan mengetahui aib dirinya. Bahkan cukuplah dengan dia mudah bercerita menunjukkan dia punya aib banyak. Itu adalah aib tersendiri. Rajin cerita tentang orang, tentang dirinya,
Setiap hari, tiada hari tanpa cerita. Cukuplah itu sebagai aib. Cukuplah itu sebagai aib. Yang kadang-kadang orang akhirnya menghindar ngobrol dengannya karena khawatir. Mereka berpikir begini, kalau fulan sering bercerita tentang apa yang dia dengar, maka kalau saya cerita tentang diri saya kepada dia, maka pasti juga akan tersiar nanti kesalahan dan aib saya. Gitu, ya. Melalui lisan dia. Karena dia tidak menahan diri untuk menceritakan tentang orang lain, maka pada waktunya antumlah yang akan diceritakan ke orang lain tentang antum. Wa qala Iyas bin Muawiyah yusi Sufyan bin Hasan. Iyas bin Muawiyah memberikan wasiat kepada Sufyan bin Hasan, ihfaz ma aqulu lak. Ihfaz ma aqulu lak. Simpanlah apa yang aku katakan untukmu. Iyyaka was-sana'ata fil hadits. Iyyaka was-sana'ata fil hadits. فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديث. Hendaklah engkau menjauhi syana'ah. Syana'ah itu bisa artinya syiddah, keras. Bisa juga di sini dimaknai yaitu desas-desus. Ya. Membicarakan gosip, desas-desus, kabar-kabar terbaru. Ya. Ini wasiat yang penting banget. Iyas bin Muawiyah berwasiat pada Sufyan bin Hasan, ihfaz ma aqul lak, jagalah kalimat su ini. Tanamkan baik-baik di hatimu, iyyaka wasyana'ata fil hadis. Jauhilah olehmu banyak desas-desus dalam perkataan, dalam perbincangan, muhadatsah. Ngobrol sama teman. Jagalah diri dari menyimak atau menyebarkan desas-desus, gosip. Ya, kabar-kabar tentang orang, tentang fulan. Fa innahu qallama hamalaha ahadun illa dhalla fi nafsihi. Tidak sedikit orang yang membawa desas-desus itu melainkan ia akan dhalla fi nafsihi, mendapatkan kehinaan pada dirinya. Dzalil. Dirinya menjadi rendah. Martabatnya merunduk. Antum akan bedakan ketika antum kalam atau ngobrol dengan seorang yang menawarkan pada antum ilmu atau ketakwaan, beda rasanya dengan ngobrol dengan orang yang mudah menceritakan pihak lain atau menceritakan gosip yang berlaku lah. Ya, dan juga tambahan di sini wakadziba fi hadits, dan tidak akan selamat orang seperti ini untuk berdusta dalam berbicara. Sebagaimana dikatakan bahwasanya al-lisan, kehormatan insan adalah pemanis buat lisan. Kehormatan insan atau al-kalam anil insan fawakihul lisan. Ngomongin orang itu adalah fawakih buat lidah. Fawakih itu adalah santapan buah-buahan dan manisan entah sebelum atau sesudah makan. Maka itu fawakih. Pelezat, penikmat, membuat lengkap. Dan kalau antum lihat fawakih itu adalah buah-buah yang kalau antum makan buah itu terus-terusan makannya. Itu fawakih lebih. Ya, coba buah apa? Kelengkeng misalnya. Ya enggak? Yang bulat-bulat kecil itu apa namanya? Oh iya benar ya. Kalau antum makan itu apalagi habis dari freezer atau apa? Kulkas. Seger enggak? Seger, enak, manis, lezat, seger, fresh. Antum makan nggak kerasa udah satu renceng batang. Nambah lagi, subhanallah. Ya. Seperti itu. Ghibah itu seperti itu. Kerasa manis. Cuman kalau fawakih ini kan bagus buat kesehatan biasanya. Asal nggak berlebihan. Lah kalau ghibah
Setitik ghibah aja itu udah keruh. Maka bagaimana kalau tercandukan akannya? Maka ketika membicarakan desas-desus itu kadzib tidak bisa lepas dari kadzib fil hadis. Termasuk ketika misal antum menyebutkan hari-hari atau membahas di hari-hari tentang paslon ini paslon itu. Ana yakin perkataan ini sahih. Karena ini termasuk isya'ah. Termasuk desas-desus. Termasuk obrolan warkop orang-orang abangan, orang-orang yang gak kenal sholat, gak kenal agama. Ini seperti ini omongannya. Yang kemudian bahkan ikhwan pengajian kemudian. Karena mungkin ada beberapa asatidzah yang mempromosikan akan hal-hal seperti ini tanpa sadar mungkin. Namun akhirnya apa? Beberapa ikhwan yang mestinya dengan dakwah salaf ini lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, membahas kitab-kitab ulama, lebih dekat kepada ilmu, maka mulai membicarakan paslon ini, paslon itu, paslon dan seterusnya, kecurangan dan seterusnya. Subhanallah, ini semua termasuk isya'ah. Ini semua termasuk fitnah. Ya akhi, antum kalau misalnya dari awal ikut seperti ini, antum akan lihat kasus demi kasus di media yang sebenarnya semua banyak permainan di balik itu, dari pembunuhan antar pejabat tertentu lah, dibunuh, divonis hukum mati, diringankan kemudian, akhirnya itu permainan semua. Maka siapa yang terjerumus untuk mendalami hal-hal seperti ini dan tidak bertaubat darinya, tercandukan akan kabar, akan dipermainkan terus oleh syaitan dengan kabar yang muter-muter begitu aja, yang wallahi dia tidak mendapatkan benefit setitik pun. Mungkin adalah mungkin pelajaran ibrah kehidupan, dia tidak mendapatkan benefit syar'iyah sebenarnya, sedikit pun nggak dapat. Yang kemudian akhirnya terseret ke info atau kabar berikutnya, isu berikutnya, isu ini, isu itu. Kita memang perlu tahu kadang-kadang isu global, betul, apalagi tentang Islam, dunia Islam, perlu tahu. Tetapi ketika di balik media itu ada permainan info, permainan ini dan seterusnya, ini isya'ah jadinya. Kemudian paslon dipelajari, kemudian mana yang lebih saleh, yang mana yang lebih ini. Antum pelajarin seperti itu, akhi. Sekarang tanya berapa kitab yang antum pelajari? Ya, siapa yang mempelajari orang-orang yang calon menjadi calon presiden kita? Anda tanya sekarang, antum kok mempelajari itu mereka satu persatu dengan pasangan masing-masing. Anda tanya ke antum, sudah berapa kitab ulama dan sudah berapa juz antum telah baca? Berapa kajian yang telah antum habiskan untuk antum tulis dan catat? Dibandingkan dengan meneliti orang-orang yang sebagiannya akan menjadi pemimpin kita insyaallah. Nah, kemudian oke, ini yang lebih maslahat. Taib, fadhal. Antum kalau mau pakai fatwa yang ijtihad untuk ikutan fadhal. Namun fitnah berikutnya adalah apa? Teriak kecurangan dan seterusnya. Ini terbawa sebenarnya. Ini terbawa isya'ah. Inilah talibul ilm, ini perlu sekali ini manhaj untuk betul-betul menghindari semua hal ini. Khalas, itu bukan dunia kita lagi, khalas. Allah Ta'ala akan mengatur. Kita jangan terseret, ikhwan, dengan menghabiskan waktu untuk ini. Cukup tahu aja, udah selesai. Dan belajarlah, mungkin termasuk bapak-bapak yang sudah sebagiannya mungkin dulu ada di kalangan harokah dulunya. Antum pasti ngerti, Pak, bahwasanya banyak permainan di semua ini. Khalas, bukan waktunya lagi. Udah capek. Habis waktu. Dan kita tidak dibebankan untuk siapa nanti kelak pemimpin kita. Nggak dibebankan. Kita nggak ditanya di kubur tentang itu. Kenapa kamu pemimpin kamu itu? Ya Allah alam ya. Mungkin antum udah ikhtiar, misalnya saya udah ikhtiar. Ya udah, bukan beban antum. Kelas selesai. Antum tidak akan bisa menjegal kecurangan dan tidak akan bisa membenahi sedikit pun. Antum hanya bisa mendoakan, minta pada Allah Ta'ala yang terbaik. Kelas. Begitu. Maka kalau ternyata di antara talib kita, kajian kitab mulai ditinggalkan misalnya, atau ngaji mulai nggak ngaji, hanya ngaji di Facebook, dan karena udah ada live streaming ngaji live streaming, dan mengikuti kabar-kabar isya'at dan bahkan kabar-kabar perselisihan sebagian talibul ilm di Facebook tentang masalah pemilu dan semisalnya, itu diikutin tuh.
Fulan kubunya siapa? Fulan kubunya Masya Allah. Subhanallah. Mengikuti kemudian, oh fulan ini kubunya Ustadz Fulan, ini fulan kubunya Ustadz Fulan, ini subhanallah. Ana pengen tanya nih ikhwan-ikhwan Facebookiyun, mereka betul-betul fokus dan konsentrasi masalah ini. Ya subhanallah. Sudah berapa bacaan Al-Quran dikhatamkan? Sudah berapa bacaan hadis yang sudah dipelajari? Dan kemudian masalah-masalah fiqhiyah yang sampai ke kalbu sehingga menjadi pembenahan ilmu dan amal. Zikir, udah nambah belum itu hafalan zikirnya dan doanya? Ya subhanallah. Dan kemudian tidak lepas kalau misalnya kita banyak membicarakan tentang desas-desus dan isu-isu belakangan, tidak lepas dari kadzib. Kemudian ketika kita tidak memfilter, kita akan pula keluar dari lisan kita kadzib. Banyak dusta, entah kita sadar atau tidak. Maka khalas. Intahu. Intahu itu artinya apa? Intaha. Kalau bahasa Jawanya dari bahasa Arab artinya ente. Intaha itu ente. Bahasa halusnya telas. Ya, apa artinya itu? Habis. Ya. Nah, kalau di Inggris kan jadi end. Aslinya itu entaha. Iya. Keren kan? Cocok kan? Iya. Kalau dicocokin memang kayak gitu sih, ya. Taib. Dan kata penulis hafizullah, dan bukti dalam permasalahan ini sangat banyak. Wasyawahidu fi hadzal bab katsirah. Bukti-bukti syawahid dari kalam ulama banyak ikhwan sekalian. Ya. Antum bisa bedakan dai harakah dengan dai sunnah. Beda. Dai harakah update tentang kabar terbaru, menyebarkannya sebagiannya bohong, sebagiannya provokatif. Itu bedanya. Dapat cari dai sunnah yang kayak gitu. Enggak kayak gitu karakter dai sunnah itu. Ilmu dan mengayomi, bukan memprovokasi. Mengabarkan apa adanya, bukan membohongi. Ya, itu bedanya. Itu maziyah dan kelebihan yang ada di dai sunnah, ahlu sunnah. Ya, maka itu yang diikutin, gitu loh. Maka jelas banget, ya. Kemudian kata penulis, wal maqsudu anna talibal ilmi yanbaghi an yakuna miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr. Maksud dari pembahasan ini adalah bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya menjadi miftah lil khair, menjadi kunci kebaikan, dan menjadi mighlaq lisyarr, penutup keburukan. Jangan dibalik. Antum menuntut ilmu tapi pembuka keran keburukan dan penyumbat kebaikan, itu namanya ban serep, kayak gitu. Ya, bubarin kajian, jagain gereja. Nah, kalau yang seperti ini adalah kenyataan umat. Ya subhanallah. Inilah contoh yang Nabi SAW memerintahkan kita agar jangan menjadi yang seperti itu. Ada kebaikan disumbat, ada keburukan disiarkan. Ya kebalik. Ini namanya inqilab, yaitu keterbalikan. Nah sekarang kalau apa korelasi perkataan beliau, jadilah kunci kebaikan, jangan jadi pembuka keburukan, jadilah penutup keburukan. Ketika kita bermajlis sama ikhwan, sama talibul ilm, kita ngobrolin hal-hal yang sifatnya isu belakangan dan penuh dengan kontras antara kabar A dengan kabar B, kedustaan dengan kedustaan, ghibah dan seterusnya. Maka jadilah kunci kebaikan, penutup keburukan. Antum boleh kemudian stop khalas. Tolong jangan bicara tentang ini. Cari topik lain untuk menyumbat keburukan, dan jadilah pembuka kebaikan dengan menawarkan topik yang lebih afdal. Ya, begitu. Coba bisa atau tidak? Ya, itu namanya seperti itu. Nah, kemudian dan juga di grup WhatsApp kadang-kadang. Di grup WhatsApp. Kalau grup WhatsApp ini grup yang liberal, maksudnya liberal ini bebas. Orang masuk campur, nah ini susah. Antum mau nasihatin susah. Musuhnya banyak. Grup RT atau RW.
Kalau mayoritasnya bukan sunnah ya susah. Ya. Satu pasang emoticon isi perempuan. Antum ya akhi taqillah, jangan pasang foto perempuan. Besok ada orang ngomong salah di grup itu. Ya akhi taqillah, lama-lama antum jadi PRT beneran lama-lama. Orang juga bakal nggak suka. Ya itu susah. Tapi kalau emang antum berani, antum bisa dakwah dan antum terpandang situ, fadhal dakwah. Tapi kalau nggak bisa, mungkin dakwah di dunia nyata dulu. Datangin orangnya, nasihatin baik-baik lebih afdal. Karena kalau kita kadang menasihati sebagian warga yang ada di grup WhatsApp, itu kadang-kadang fitnahnya lebih besar. Ya. Namun kalau grup WhatsApp isinya malah isu-isu belakangan, bahkan di grup tersebut juga dai dan thalibul ilm, maka ini perlu baca lagi. Ya. Isinya dai dan thalibul ilm, menuntut ilmu dan dai atau ustaz. Namun kemudian yang dibahas adalah isu-isu belakangan dari politik yang kotor. Makanya subhanallah sudah berubah. Dan orang-orang atau talibul ilm atau da'i yang betul-betul ingin kembali ke track sunnah dan ke ilmu, kadang-kadang terkucilkan. Dan tidak bisa untuk menyetop atau menasihati disebabkan apa? Yang membukanya adalah beberapa da'i yang memang dipandang. Makanya subhanallah ini fitnah. Makanya ikhwah sekarang dengan mungkin gak sebanyak apa yang ada di sini, Anda sangat menasihati agar kita cukup tahu, bukan mendalami. Kita cukup faham, bukan untuk membahasnya di majelis-majelis. Dah, khalas. Ya. Kadang-kadang antum ngobrol misal dengan tukang gado-gado misalnya. Antum misalnya bilang, Bu, menurut ibu pasangan ini gimana bu? Ah nggak tahu dah, kata ibu itu. Udahlah tugas saya cuman gado-gado. Antum kalah sama ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini fokus di amalnya, fokus di nafkahnya. Padahal nyari duit doang, bukan ilmu. Kalau penuntut ilmu malah justru keseret ke situ, besok-besok jadi kacang gado-gado aja besok-besok. Kalah itu sama tukang gado-gado. Ya. Apalagi kalau kemudian sampai mulai terseret ke pemahaman khawarij, atau mulai terseret ke mencela presiden, atau mencela waliul amri, atau menghibahinya, atau dan seterusnya. Maka ini berbahaya. Dan dinasihati, kita nasihati terus agar tidak ikutan dengan yang seperti ini. Tidak ikutan dengan yang seperti ini. Manusia tempatnya al-khata' wa nisyan, kata sebagian ulama. Tempatnya salah dan lupa. Maka harus diingetin. Masih untung ada yang ingetin. Karena kalau nggak ada yang ingetin, berarti Allah nggak sayang. Gitu. Kemudian dikatakan di sini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan suatu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi nasan mafatihah lil khairi maghaliqal syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada model manusia yang merupakan kunci kebaikan dan penutup keburukan. Wa inna minan nasi mafatihah lis syarri maghaliqal lil khair. Sebagian manusia ada yang merupakan kunci keburukan dan penggembok kebaikan. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Maka beruntunglah. Tuba itu artinya beruntung. Beruntunglah orang yang Allah jadikan dirinya, Allah yang jadikan kunci-kunci kebaikan ada di tangannya. Dan walaupun antum bukan ustadz, bisa kunci kebaikan di tangan antum. Dengan banyak sedekah, dengan menjadi wasilah kebaikan. Bisa dengan menyebarkan poster-poster dakwah yang bermanfaat. Itu adalah mafatih lil khair di tangan antum.
Wa wailul liman ja'alallahu mafatihasy syarr 'ala yadayhi. Dan celaka orang yang Allah jadikan kunci keburukan ada di tangannya. Na'udzubillah. Melalui lisannya, melalui tangannya. Kemudian memperdaya kaum muslimin atau teman-temannya untuk melakukan hal yang tidak benar atau munkar atau bid'ah, apalagi syirik. Maka kita wajib memohon, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala mengistimal kita atau mesti istighdam, yaitu menggunakan kita untuk kebaikan untuk kaum muslimin. Jangan dibalik. Jangan sampai kita malah justru jadi mafatih lisyarr. Kemudian dikatakan di sini, fa'alaihi an yatadhakkara wa yudzakkira an-naqil al-isya'ah. Kewajiban seorang penuntut ilmu adalah selalu tadzakur, ingat terus, iling terus, dan mengingatkan naqil al-isya'ah, mengingatkan para penyebar desas-desus. Ya. Kewajiban seorang penuntut ilmu untuk selalu tadzakur, ingat, dan mengingatkan para penyebar desas-desus dengan hal-hal berikut. Nanti 1, 2, 3, 4 nanti terus. Terusin setelah ini. Kadang di media sosial ada sebagian ikhwan menggelitik followernya atau menggelitik ikhwan lain dengan membuat suatu kabar fa'il atau pelakunya dimajhulkan, nggak tahu siapa fa'il pelakunya, nggak dimajhulkan supaya orang penasaran. Ya. Ternyata ada seorang penceramah, ada seorang ustadz yang kayak gini terkenal, padahal gini. Wah, padahal dia terkenal gini. Akhirnya komentator mulai bergentayangan, siapa akhi? Siapa, tolong japri akhi, biar kami tahu supaya kami waspadakannya. Tuh, ini miftah lisyarr ini orang. Miftah lisyarr. Ya. Ada kebaikan yang Anda dapatkan di sini dari Syekh Muhammad Maritan di sini, hafizullah, yang mana qadarullah beliau sudah berdinasti nggak datang di majelis ini. Ya, semoga nanti ketika dinasti Ming beliau datang insyaallah. Sampaikan salam anak ke beliau, ya. Tapi ada dapat faedah dari beliau. Ada satu ikhwan di sini, lupa siapa, yang melaporkan bahwa saya ada salah satu sekolah sunnah, tapi kok mudirnya ini dalam urusan uang nih ada kesalahan ya. Anda nggak mau cerita juga di sini, ya. Dalam urusan keuangan maksudnya. Di suatu daerah. Ya. Kemudian Anda melakukan kesalahan dengan menyebutkan bahwa saya, udah antum sebutin aja siapa ustadznya. Kalau memang orang-orang itu terzalimi, siarkan aja, nggak apa-apa. Ini mahat nggak benar karena betul-betul tidak benar manajemen keuangannya dan juga korupsi. Ternyata Anda kenal dengan ustadz ini maksud. Ya udah, kalau emang banyak yang merasa dirugikan, sebarin aja. Namun Anda dapatkan faedah bagus dari Syekh Maritan ini, Masya Allah. Kata beliau apa? Jangan. Ya. Hadap kita tahan aja, jangan disebarin. Maksudnya jangan dipublish ke orang-orang siapa namanya dan seterusnya. Karena ini dikenal dai salafi, sunnah. Kalau hal kayak gini bisa diumbar, maka dikhawatirkan orang nggak percaya lagi dengan sekolah sunnah dan juga dakwah sunnah. Efeknya itu merata. Dikhawatirkan, walaupun semoga nggak terjadi, tapi dikhawatirkan begitu, banyak orang nggak percaya nanti. Anda pertimbangkan, subhanallah, Anda salah, beliau benar. Walaupun udah berapa dinasti beliau nggak hadir, tapi beliau benar ketika itu. Sekali hadir benar beliau, subhanallah. Tolong kirimkan salam ke beliau supaya kebenaran lebih tegak di tempat ini, subhanallah. Tapi ada pelajaran dari beliau, ya. Jangan langsung dipanggil Bang Win. Jangan langsung dipanggil, biarin. Itu Bang Win benar nggak sih? Ya benar, ya, alhamdulillah. Takutnya ada salah orang. Ya, artinya kita juga harus melihat maslahat di sini. Memang benar orang kalau koruptor dan banyak korbannya, iya, oke, ini harus waspada orang-orang banyak nih. Tapi sebentar, ini bukan hanya mengatur, bukan hanya berkaitan dengan fulan dan sekolahnya. Tapi ini nanti akan menjulur kemana? Masalah apa?
dakwah sunnah, sekolah sunnah pada umumnya. Ini sekolah sunnah kan udah sebagian distigmakan sekolah sunnah itu mesti mahal kan gitu. Lah kalau ada kasus ini ya tambah-tambah. Padahal ini kasus cuma satu sekolah doang dan cuma gara-gara satu individu. Jangan sampai kena merambah ke semua sufliat. Beliau ketika itu menjadi mirlaqul lisyar, walaupun ini yang bertanya sebenarnya cuma nyari pendapat doang. Ana yakin beliau juga nggak bakal menyebarkan. Ya, ini pentingnya kita mempertimbangkan ketika ada desas-desus, info, curhatan dan seterusnya, tutup. Dan jangan sampai sebut orangnya. Dan jangan membuat orang penasaran siapa orangnya. Itu sebagian ikhwan kita di Facebook kayak gitu tuh. Atau di media sosial lain. Gitu. Akhirnya kami menemukan seorang ikhwan gak beres nih orang ini gini. Antum kenapa ngomong di Facebook kalau kayak gitu? Cukup mungkin faedahnya adalah kita dilarang korupsi, haram gini. Itu lebih afdol. Daripada membuat orang itu tertrigger untuk penasaran dan mereka hampir sekarat dengan penasaran mereka. Ayo akhi, biar kami tahu siapa orangnya, biar kami menghindari orang itu. Anak sampai mau, ini yang komentar apa coba urusannya? Orang yang berkasus ini ada di Bangka Belitung misalnya. Orang yang bertanya ada di daerah Wonosobo. Misalnya, antum gak bakal ketemu bro, gak bakal ketemu. Di dunia nyata pun antum gak dikenal, gak dikenal. Hanya karena apa? Karena ingin menjilat bangkai saudaranya, seperti itu. Makanya tuh nggak pernah percaya dengan pertanyaan orang, Ustaz tolong spill dong namanya siapa Ustaz biar kami waspada akan dia. Antum memang kepo aja antum. Gak perlu tahu, Anda juga nggak kasih tahu apa-apa. Ya gitu. Di media sosial seperti itu, ya. Kemudian yang harus diingatkan kepada orang yang menukil isya'ah, menukil desas-desus. Yang pertama, bitaqwallah. At-tadhkir bitaqwallah wa muraqabatihi fi kulli ma yaqulu aw yaf'al. Agar bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa pengawasannya pada setiap apa yang ia katakan dan lakukan. Maka boleh mengatakan, ya akhi taqillah, antum nyebarin yang enggak benar di tengah-tengah kita. Ittaqillah. Ya. Begitu. Terkecuali ya kalau misalnya mengadu ke alim atau ustadz atau pemberi solusi akan suatu kasus di antara ikhwan. Mengadu untuk mencari solusi itu mungkin bisa. Tapi kalau curhat atau menyebarkan di media sosial ke keumuman publik, naudzubillah, jangan. Yang kedua, wa an yudzakkirahu aidha bi annahu muhasabun an kulli kalimatin yaquluha. Hendaklah dia diingatkan bahwa setiap kalimat yang ia ucapkan akan diperhitungkan, muhasab. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan, hafizin, mengawasi pekerjaan kalian. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan kalian. Ini soal ayat ini ya kawan. Al-Infitar 10-11. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ini ada hal yang menarik sebenarnya. Pembahasan yang menarik. Ya, diintegrasikan dengan surat At-Tariq ayat keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa itu ada penjaganya. Tapi enggak sekarang deh, kapan-kapan anak akan jabarkan. Penasaran kan itu? Wah, Ustaz, spill dong Ustaz. Anak spill ilmu ini sini. Apa Pak? Al-Infitar 10-11 sama ayat 4 Pak. Hafiz. Hafiz itu kan menjaga. Iya, penjaga, pemelihara. Jangan berselisih Pak, jangan berselisih. Tenang aja Pak. Penjaga, pemelihara sama insya Allah ya. Ada belakangan itu mendengar beberapa dari orang paranormal atau subhat paranormal ya. Atau subhat pendekar gitu. Karena sebagian paranormal itu pendekar. Mereka udah melakukan ritual di pantai, di goa, di apa.
di WC mungkin juga. Nah itu mengatakan bahwasanya khodam putih itu bagus. Khodam penjagaan itu bagus. Karena itu anugerah dari Allah. Karena itu kebaikan buat penjagaan. Pagar gaib berupa khodam. Gitu. Kalau khodam di TNI apa ikhwan? Khodam. Itu apa tuh? Hah? Enggak di TNI. Khodam itu apa khodam? Hah? Komando militer. Daerah militer, Kodam. Iya. Antum ada Kodamnya antum? Enggak, enggak dekat Mabes tinggalnya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kita azan terlebih dahulu. Muazin kita mana muazin kita? Iya. Gimana? Iya, siap Pak. Baik, ini ada mungkin pembahasan pada azan sampai nanti Isya insyaallah. Karena ini masih panjang, jadi kita coba sedikit beralih ya. Sebagian dari orang mereka itu menganggap punya khodam itu adalah sesuatu yang terpuji atau memiliki benefit. Dan sebagian mengatakan bahwa itu karomah. Antum akan mendapatkan sebagian dari paranormal atau mungkin bukan paranormal, praktisi supranatural lah bahasa halusnya. Itu mengatakan bahwasanya khodam itu kalau memang untuk penjagaan maka ini hal yang tidak masalah. Khodam ini jin, gitu loh. Ya. Dan itu sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Di surah At-Tariq. Hah? Iya. Di sini makanya mereka itu menjadikan ayat yang dimaksudkan dengannya bukan jin, tapi mereka tafsirkan jin. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa itu ada penjaganya. Itu terjemahan penjaga ini kan jadi ambigu, bersayap maknanya. Maka mereka katakan, ini diantara penjaga, boleh kita punya penjaga Chandra Birawa. Nah, cakra apa? Cakra Birawa. Apa tuh Cakra Birawa? Apa tuh? Berupa apa? Orang. Nah, yang mana itu dipersonifikasikan atau diwujudkan kalau jin itu berupa macan dan misalnya. Rata-rata kan yang disebut jin penjaga tuh ya maung macan. Karena kalau yang jaga yang lain nggak cocok, yang misalnya jerapah, kayaknya nggak enak punya penjaga jerapah, dia aja nahan lehernya susah, mau masuk rumah juga kepentok terus ya gimana mau jaga. Ya kan, oke mau macan putih. Ada yang mendapatkan khodam gini, ada yang sifatnya ikhtiari, ada yang sifatnya nasabi, gitu loh. Ya kan? Ini kita ilmiahkan aja istilahnya. Ikhtiari yaitu karena pilihan dia pakai ritual atau baca-baca tertentu, akhirnya ada white lion. Iya. When the children cry nanti. Ya, lagunya jadinya. Kan kita tahu namanya White Lion, macan putih ya lagu kan? Lagu apa band? White Lion. Macan putih rata-rata jadi penjaga. Tapi sebenarnya ada nggak sih macan putih kan? Ada ya, acara albino ya? Berarti kayak kan sapu-sapu juga ada sapu-sapu albino ya? Iya, jangan-jangan itu khodam juga tuh sapu-sapu. Nah, macan putih. Jadi mereka memakai ayat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu ditafsirkan setiap jiwa itu ada penjaganya, maka nggak apa-apa dong. Ini istinbat dari itu nggak apa-apa, kita punya penjaga dari kalangan gaib. Ayat itu ulama beda pendapat mengenai makna hafiz di sini siapa? Hafiz, salah satu maknanya di antaranya ulama ada yang mengatakan hafiz ini adalah
Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa Allah lah yang menjaganya. Karena di antara nama Allah itu hafiz. Atau di antara sifat Allah taala menjaga. Iya, betul. Wallahu khairun hafidha. Ya betul. Taib. Dan ini secara makna sahih juga, tapi bisa juga makna yang kedua, yaitu hafiz maknanya malaikat. Kalau makna malaikat ada dua lagi pemahaman ulama yang beda. Kalau ini hafiz ini malaikat, penjaga ini malaikat. Makna pertama maksudnya adalah pencatat amal. Maka di sini tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, setiap jiwa ada hafiznya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Malaikat pencatat amal, malaikat raqib atid. Itu yang disebut malaikat penjaga, maksudnya malaikat pencatat amal. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, penjaga di sini malaikat spesifik yang bukan raqib atid, melainkan dia memang menjaga manusia ini dengan perintah Allah agar dia tidak mendapatkan mara bahaya. Kalau mau jatuh misalnya dijaga atau dibuat waspada misalnya, mungkin dari Allah Ta'ala kirimkan kepada malaikat ini jaga dia untuk beberapa hal. Kalau misalnya Allah tidak perintahkan untuk menjaga untuk suatu peristiwa, maka nggak dijaga, kena itu orang. Itu memang ada tafsir ulama begitu, dan itu juga tidak salah. Yang salah adalah hafiz di sini khadam atau jin. Justru sebaliknya, jin itu nggak ngejaga. Asalnya jin, syaitan itu nggak ngejaga insan. Malah kata Nabi SAW bahwa setiap insan ada korinnya, jin, dan itu kafir. Nggak ada jin korin yang muslim, taat salafi sunnah, pengikut ustadz kibar, nggak ada jin. Mau jadi korin nggak mau dia jadi jin korin, ngapain saya jadi jin korin? Ya, ini jin korin ini kafir. Bukan muslim jinnya. Ya namanya jin kafir mau jaga antum. Ngapain? Ya dia kerjanya apa? Justru menjerumuskan, menjatuhkan. Tapi bukan menjatuhkan fisik ya. Maksudnya bukan nyelengkat. Bukannya itu. Itu beda lagi itu jin kayak gitu mah. Ini apa? Menjatuhkan dari segi agama, amalan itu. Ini jin korin tugasnya. Gitu. Kalau misalnya dikatakan hafiz ini bisa juga jin, yaitu bukan Mahesa Birawa, bukan apa tadi? Cakra Birawa, Mahesa Birawa bapaknya Wiro Sableng itu. Penjaga, pengawal, ya gitu. Yang menjaga dia, membantu dia, khadam, makanya khadam kan bantu. Macan, binatang apa gitu misalnya bantu dia. Kan kata Allah tidaklah wa min apa tadi? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Semua jiwa ada penjaga. Berarti semua jiwa punya macan dong. Kalau emang itu artinya jin, atau itu artinya mau atau jin atau jin penjaga, berarti semua manusia punya jin penjaga dong. Ya enggak lah. Ya gitu, enggak. Dan jin qarin itu tidak akan menjaga, enggak menjaga, malah menjerumuskan. Bahkan setelah wafatnya orang yang dulu mudah ditipu oleh jin qarin atau syaitan, setelah wafatnya kadang-kadang jin qarin itu malah membuat makar dan fitnah supaya terjadi khurafat. Kita enggak menyangka loh adanya kenyataan cerita-cerita gentayangan itu ada. Tapi bukan ruh mayit kan, melainkan itu ya jin, dan kemungkinan besar jin qarin, karena pertama jin qarin itu yang paling ngerti detail bentuk dari sahibnya itu, apa majikannya, apa namanya manusia itu, ya enggak? Kalau jin lain kan agak susah, mau nyerupain dia ya susah juga, gimana? Karena nggak biasa bergaul sama manusia itu, makanya jin qarinnya yang nyerupain. Ya, tiba-tiba kelihatan lagi itu, padahal udah mati 2 hari lalu. Malam ini, iya ada lagi serem banget, itu persis banget dia itu. Gentayangan dia keluar dari kuburnya, subhanallah, ini khurafat, dan ini ada jin qarin. Karena persis. Kedua, namanya jin qarin itu kan memang ujian dari Allah Ta'ala untuk manusia. Dari kehidupan awalnya itu udah ada jin qarin, kemudian sampai akhir hayatnya.
Nah manusia mati duluan, jin korinnya nggak mati, nggak ikutan lah. Makanya gabut. Karena gabut, bikinlah kerjaan. Gitu. Maka kalau misalnya di desa-desa ada guntoyongan, itu jin korin lagi cari kerjaan, lagi magang. Karena apa? Tugasnya selesai. Dia lagi magang, nyari proyek. Antum jangan bayar proyek itu. Apalagi akhir tahun. Ah itu. Makanya ada haulan. 1 tahun. Karena ini mau akhir tahun nih, harus dapat benefit. Adalah proyek kemudian. Nggak tuntas-tuntas lagi proyeknya. Karena dipercaya. Ya, ini bersayap nih, kalimatnya bersayap nih. Iya. Nah. Dan adanya 7 harian, 40 harian, haulan, itu kan aslinya dari agama lain. Iya. Dan itu pun kepercayaan dulunya adalah, kalau nggak diritualkan di menjelang hari-hari itu, bukan hanya dosa Pak, gentayangan rohnya. Penasaran, nanti akan bertamu, ngentok-ngentok. Itu terjadi dulu. Diadopsi oleh tradisionalis, sistem tradisionalis. Ya jadilah, jadi kebiasaan tuman. Nah ini jin-jin korin yang gabut ini berhasil memperdaya orang-orang ini dengan proyek akhir tahun. Begitu. Seperti itu cuma ya. Jadi mereka juga punya proyek seperti itu. Benefit mereka mungkin bukan fulus, tapi persembahan hamba manusia kepada jin atau kebid'ahan yang dilakukan itu benefit buat mereka. Semakin menyesatkan itu semakin dekat makom mereka terhadap sesembahan mereka itu iblis. Iya. Makanya syaitan yang sudah bisa mencerai-beraikan pasangan suami istri yang sah tanpa hak berhasil, itu makomnya tinggi, lebih dari makom yang lain padahal. Dideketin ta'al ni'ma anta. Sebaik-baiknya iblis, sebaik-baiknya syaitan itu kamu. Subhanallah. Ya, jadi keburukan, kemaksiatan, kekufuran dan seterusnya itu semakin meningkatkan makom iblis syaitan. Masa yang kayak gini kemudian mau menjaga manusia? Ya subhanallah. Dan manusia yang dijaga itu kalaupun dijaga, enggak ada free ongkir, enggak ada makan siang gratis, enggak ada 11, 22, 33, 12, 12, enggak ada. Itu Shopee itu. Enggak ada. Jin enggak mau kayak gitu. Tapi kalau trial ada. Jin itu trial itu ada. Contohnya indigo sejak kecil, itu trial itu. Free trial. Antar kalau di usia sekian udah balik, itu jin itu akan menjerumuskan. Maka siapa yang punya teman indigo nih sampai sekarang, misalnya, antum kayaknya udah kena expired, trialnya udah expired. Antum kayaknya udah bayar. Bayarnya apa? Bisa makanan tertentu, bisa ngasih tertentu, bisa ritual ibadah tertentu. Itu tuh bayarannya gitu. Antum tahu misalnya ada seorang yang bisa dia pawang ular, terkenal sama king cobra itu paling bisa itu. Gede bisa naklukin. Dan gerakan-gerakannya kadang-kadang di luar nurul. Tidak habis fikri dan tidak masuk haikal. Nah itu. Ternyata ada dari awal ini nggak mungkin. Bahkan anak udah perhatikan sejak tahun 2006 dulu. Ini pawang ini pernah di suatu acara TV ini, ada cerita sedikit. Sebagai faedah juga kalau saya ini indikasi yang kuat. Di suatu sawah di acara dulu TV7. Enggak ini supaya pelajaran ini ternyata enggak semuanya apa benar, maksudnya bisa dipoles oleh syaitan. Di sana ada ular kadut, di sana jauh itu. Akhirnya sama presidennya udah capek itu. Bener. Ada. Anak langsung mikir, anak waktu itu lulus Al-Irsyad. Enggak mungkin. Karena udah tahu tentang perularan ketika itu. Enggak mungkin seseorang bisa mengetahui dengan begitu kecuali ada sesuatu. Imma ini settingan TV, imma ini settingan alam lain. Tapi kalau Anda lihat dari presenternya itu udah capek sebenarnya. Bahkan dia bilang di sana ada kobra. Oh ya sudah kita cukup aja gitu. Kayaknya udah merasa udah jangan udah. Karena ketika Anda lihat ekspresi mereka kaget ketika melihat bener ada gitu loh. Mereka kaget, kok bisa ya kamu kayak gini? Ya, saya punya insting kuat tentang ini. Saya tahu ular ini ada di lubang mana.
Kan nggak ada manusia bisa gitu, nggak ada ya kawan. Dari situ Anda menyimpulkan ini nggak benar nih orang nih. Ada sesuatu ini. Ternyata bertahun-tahun kemudian terketahui bahwasanya ini punya ritual sendiri sejak kecil. Makan telur tertentu, ini tertentu, sehingga bisa mempunyai kehebatan yang tidak dimiliki oleh pawang manapun. So, dalam hal ini aja, lihat seseorang bisa terpedaya dengan syaitan. Tapi nggak ada makan gratis. Pada waktunya akan apa? Akan berbayar. Maka anak-anak indigo, 5 tahun indigo, 6 tahun indigo, 7 tahun, itu nanti pada waktunya nggak bakal gitu-gitu terus, melainkan jin yang bersamanya itu akan menyuruh dia untuk mengucapkan sesuatu, melakukan suatu ritual gitu, makan suatu, mesti gitu. Anak yakin mesti gitu. Termasuk beberapa paranormal atau araf, cenayang, dukun yang ngaku-ngaku tahu hal yang gaib, tahu sejarah tempat, dan indigo bisa melihat, bisa ini menerawang. Ana yakin mereka berbayar. Kalau udah balik itu rata-rata berbayar. Kalau masih kecil itu free trial. Karena apa? Masih kecil, belum mukallaf, belum ngerti apa-apa. Ntar pas sudah gede, udah punya duit, udah punya apa? Bayar itu. Bayarannya apa? Kekufuran, kesyirikan, dan seterusnya. Dukun-dukun itu nggak ada yang free trial, dukun-dukun rata-rata harus berbayar untuk jadi dukun. Iya. Ya itu cerita itu panjang ya, ikhwas sekalian. Dan hal-hal seperti ini ternyata Anda sekarang lihat, tapi ini kita harus melihat kenyataan ya kawan. Perdukunan itu sekarang lebih besar, masif, dan juga online. Ya. Suatu saat mungkin kita sekarang mungkin tidak pernah melihat ada ya perdukunan atau apa, tapi ketika nanti antum diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla terjadi perdukunan di daerah antum atau apa, takjub antum, kaget. Kalau dulu dukun itu kelihatan dukunnya, kalau sekarang banyak yang nggak kelihatan, nggak kayak dukun pakai apa, sorban apa gitu, kayak jarik, kadang-kadang jarik apa, lurik apa, yang baju-baju Jawa kadang-kadang gitu. Terus kelihatan lah gitu dukunnya, pakai cincin gede-gede. Kalau sekarang ada yang nggak kayak gitu, ya, sorban, ustadz, iya. Bahkan wajahnya lebih ustadz daripada ustadz sunnah. Ada ustadz sunnah jenggotnya cuma 2 helai, itu pun bentar lagi copot kayaknya. Tapi ini dukun ini itu tebel-lebat jenggotnya, pakai sorban. Bahasa Arabnya Masya Allah, dukun. Hati-hati, ini di internet ada nih. Ini bahaya banget. Ya. Dan ini perlu dipelajari ikhwan, karena bukan karena isya'ah, bukan karena sasus doang. Karena ini kaitannya dengan tauhid dan akidah. Antum bentengi akidah antum dan anak-anak antum. Karena boleh jadi di antara saudara kita itu nonton yang seperti ini. Ya. Ya. Namun kita nggak bisa ngebantah, susah. Kenapa? Karena jangkauannya jauh. Lebih terkenal mereka. Subhanallah. Ternyata setelah anak perhatikan dukun, ada seorang dukun seperti ini, ketoknya ustadz, kayak sunnah gitu, kayak Masya Allah. Nggak dikenal ustadz sunnah, cuman kayak Masya Allah gitu loh. Tipu daya luar biasa. Ini siapa yang membantah dia? Sementara makin lama makin banyak yang apa? Yang ikut dengannya. Dan syiar di beragam kampung, banyak yang nonton, banyak fans klubnya, banyak membelanya. Aduh, gini, siapa yang akan membantahnya? Allah berikanlah orang yang cocok buat membantah dia tanpa kita harus kecimpung di situ. Pesulap merah. Pesulap merah yang membantah akhirnya. Iya. Iya. Di ruqyah. Bukan di ru'yah, di ruqyah. Di ruqyah. Baligh. Umur bisa ngeliat setan tuh 4 tahun. Setelah 4 tahun itu hilang sendiri. Ada yang kayak gitu, tapi nggak semuanya.
Enggak semuanya. Ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Anaknya pernah sempat melihat tapi Oh, mungkin karena pas sudah balik ngeliat bapaknya serem, jadi ya itu Ustaz Nizar kan serem. Iya serem, jinnya takut. Karena Ustadz beliau. Antum kalau diprotetin Ustadz kita, Ustadz Nizar, antum nunduk kan nggak bisa, serem itu. Kayak kalau misalnya lagi kajian beliau, jangan berisik, jangan tidur. Kalau ditegur berisik itu beliau negurnya keras itu. Itu Jawa Timur beliau, Arab Jawa Timur. Hafizahullah. Hah? Nizar, Ustaz Nizar saja bang, Ustaz Nizar sini. Iya, itu guru ana itu, subhanallah. Beliau itu Arab, tegas, tambah Jawa Timur. Wah, masya Allah, itu kenanya perpaduannya masya Allah. Iya. Tapi ya ada yang hilang sendirinya insya Allah, tapi ada yang enggak. Nah yang enggak ini yang berbahaya gitu loh. Cuma yang hilang sendiri ini biasanya mungkin cuman karena jin iseng aja gitu. Tapi yang permanen, yang terus menerus itu mungkin karena sebelumnya dulu nenek moyangnya, kakeknya atau mbah-mbah atasnya itu ada yang make, makanya nun di situ. Iya, begitu. Ya. Ya, seperti itu insyaallah. Ya, semoga ya ikhwan kita memang perlu kabar, perlu tahu info-info yang terjadi di dunia Islam sekarang. Perlu tahu. Bukan kita nggak boleh menutup mata. Cuma untuk memperdalamnya itu pertimbangkan apa maslahat yang antum dapat dari memperdalam itu. Kalau ternyata misal di daerah kita atau di media sosial atau apa ada hal-hal yang mencederai akidah kaum muslimin, itu perlu diperhatikan. Dan perlu ada yang membantahnya gitu loh, sebenarnya begitu. Ya. Yang orang yang pernah bikin acara seperti gentayangan gitu, itu harus tobat loh, Ustaz. Harus apa, Pak? Tobat. Kayak gimana ya cara gentayangannya, Pak ya? Acara di TV dulu kan ada gentayangan dulu. Dunia lain. Iya. Uji nyali segala macam. Itu teman anak yang bikin. Ya. Tapi itu settingan nggak, Pak? Suruh tobat kan. Ada yang settingan, ada yang asli. Kalau yang dunia lain yang dulu itu asli sepertinya. Itu trans TV itu. Iya. Yang dulu kayaknya asli, yang dulu masih panca. Teman Bapak namanya siapa, Pak? Namanya siapa teman Bapak? Rubianto. Dulu dia pegang gentayangan dia. Gentayangan beliau. Anda nggak tahu acara itu? Di dosen sih di LSPR. Oh, ngajarin gentayangan itu juga nggak? Jadi dosen komunikasi. Oh, masya Allah. Ya istighfar aja, sama yang udah berlalu itu udah berlalu. Biar anak tahu suruh tobat. Iya. Kalau misalnya itu nipu, ya taubat dari bohong gitu loh. Iya. Kalau misalnya itu beneran, ya taubat juga karena tetap nggak ada manfaatnya juga sih kayak gitu. Iya. Dan acara kayak seperti itu dunia lain, kalau beneran itu sebenarnya menyiksa orang itu. Iya, karena menjadi wasilah supaya orang tuh kesurupan. Gitu. Kalau beneran ya, kasihan lah orang. Sekarang kan masih ada tuh Ustaz Danu tuh. Itu juga mistik juga tuh. Kajian yang gagal juga tuh. Ini perlu sekali untuk ada yang memperhatikan sebenarnya ini. Yang hal kayak gini ya, yang sekarang recently yang kayak gini Ustadz tersebut, iya perlu diperhatikan. Bahkan hanya sebatas misalnya, antum akan ditanya apa hukum nonton kayak Uya Kuya. Walaupun sekarang kayaknya udah masuk politik beliau, tapi Uya Kuya. Kan lu ada acara kayak gitu, ya kan? Uya Kuya. Untuk itunya nggak mau tahu juga sih kok itunya. Nggak, ini masalah cerita masa kayak gitu, apakah itu benar atau enggak itu loh. Settingan, kalau settingan berarti kan kadhib, bohong. Tapi yang pasti settingan nggak settingan itu adalah pembongkaran aib yang sangat besar, buruk sekali. Haram melihat itu. Tapi bisa nggak terjadi kayak gitu? Ya bisa. Ya hipnotis tidur. Siapa yang ngomong kayak gitu? Imma sukmanya, imma jin korinnya. Kemungkinan sih jin korin. Karena jin korin tuh tahu isinya dia. Kayaknya kerja sama sama jin korinnya. Iya. Kalau jin yang lain
Kuntilanak yang di pohon itu nggak tahu, disuruh cerita susah dia nggak, saya nggak tahu pak gitu kan. Izin korinnya. Korin ludahnya tahu bisa melet yang Nah, mobil. Masya Allah. Kayak soal gentayangan dan setan-setan bapak punya khazanah ya, punya khazanah. Ya. Iya. Kebetulan produsernya teman saya. Oh, Masya Allah. Ada yang benar, ada yang enggak. Ah. Boleh pak Padahal kapan-kapan? itu, Ah. waktu syuting nggak nonton banyak. Kalau kita bayangkan nonton TV itu, bayangkan yang nonton di waktu syuting itu banyak sekali yang nonton. Lagi syutingnya dia teman. Iya, gak ada yang takut. Oh. Acara apa pak? Gentayangan. Bayangan. Hmm. Pernah di Lawang Sewu Semarang juga. Hmm. Terus pernah di Kasablanca. Yang ditinggalin di lokasi bukan? Iya, sendirian terus dia. Tapi kan bener sendirian pak. Iya, iya. Ah, itu mah. Segmennya dinyalin. Ah. Taruh kamera gitu kan? Tapi emang bener kan ditinggal pak? Enggak, tapi kru kan banyak di situ. Ditinggal kan di tempat lain pak, di ini Wan. Enggak, kru lighting man itu harus dekat. Oh gitu. Kamera harus dekat. Bukannya kamera ditinggal pak? Atau beda acara ini? Ada yang tinggal. Ada tinggal. Bapak waktu ikut itu gimana pak? Dia nggak pernah itu. Oh alhamdulillah. Nggak, kok jadi tahu kok jangan-jangan pernah ikut gitu? Nggak pernah ya? Makan siang ngobrol-ngobrol lagi. Oh. Iya subhanallah. Ya nggak boleh lah kayak gitu ya sebenarnya. Itu zalim juga sih. Tapi orang itu yang mau ya pak ya? Orang itu mau, dia kan tekan tanda tangan kan? Iya, sebetulnya. Honornya. Iya. Berapa pak? Boleh pak? Wah, nggak tahu. Ah, siapa tahu ngasih tahu. Mungkin ada di sini yang mau tertarik untuk volunteer. Kalau sekarang acara kayak gitu udah nggak ada pak, beneran? Karena apa? Karena orang-orang sekarang sudah punya HP kamera sendiri, dia nge-YouTube sendiri, live sendiri ke kuburan pak. Channel sendiri. Bikin sendiri iya. Jadi rata-rata kadhib itu, bohong, rata-rata bohong. Yang live di YouTube itu rata-rata bohong, settingan itu rata-rata. Iya, Anda memperhatikan kok itu. Oh iya, ini settingan. Jadi kalau ada nanti pertanyaan sama orang-orang, Ustaz itu benar nggak sih Ustaz? Kalau jin dipukul itu mungkin terjadi, tapi kalau di YouTube rata-rata itu enggak, itu editan, settingan. Hah? Yang dia dibacain surat di sumur itu bohong juga. Sumur mana tuh? Yang di sahur yang di sahur Oh, Anda nggak tahu. di sahur dibacain surat itu dia Bisa mungkin terjadi, tapi benar apa enggaknya itu kejadiannya nggak tahu, tapi mungkin terjadi, mungkin. Tapi sekarang nggak susah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya intinya sebaiknya nggak usah nonton reels kayak gitu, udah. Antum mau percaya, belum tentu itu benar. Tapi kalau antum nggak percaya, ya mungkin aja itu terjadi, kan repot. Ya udahlah, fokus aja lah di yang hak aja gitu, yang ilmu aja. Gitu, pengajian aja. Ikut kajian aja terus. Antum kalau buka YouTube, bukalah channel. Antum udah subscribe belum channel Anda? Jujur aja udah subscribe. Hah? Facebook, YouTube belum? Antum udah berapa lama antum ngaji? Antum kayak seperti ikhwan-ikhwan yang lainnya belum subscribe, Allahul musta'an. Tapi intinya di sinematografi itu banyak ada kiasan. Di sinema apa? Sinematografi. Ah. Ilmu perfilman. Iya. Isinya banyak ada kiasan. Ya. Supaya dramatis ya, Tapi supaya dramatis. yang kurang ajarnya masang iklan. Oh. Dia modalin. Oh iya Pak, Masya Sama Allah. yang riset. Yang riset tuh nggak begitu racunnya tinggi bikin. Masya Allah. Kerja sama sama Pak, coba dicek kapan azannya Pak. Ustaz, kalau kayak perfilman gitu itu kan cerita yang itu kan bohong. Ah. Kan sebenarnya kalau umat Islam haram kan Untuk haram. kan maksud dia menceritakan suatu wayang drama, tapi itu kan kebohongan. Haram. Cerita bohong. Iya haram. Haram. Makanya kita kan nggak boleh nonton. Nggak boleh. Ya dibohongi. Alhamdulillah setelah tahu itu nggak mau nonton. Iya. banyak jatuh. Dibohongi. Yang katanya, Iya. itu ya bohong itu. Banyak bohongnya. Iya, dosa. Iya. Kan cuma yang ngerjain rating. Iya, karena saya punya teman dulu banyak ada arti banyak teman kan udah lupa semua ngapain. Iya. Iya, Bang. Iya. Karena itu Iya, seperti. Ya, kita udah mau jam 8, kita cukup sampai sini insyaallah ya. Cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.